Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo sobat pendengar suara ASN. Hari ini kita akan bicara sesuatu yang bikin merinding nih dan semangat juga gitu. Untuk topik utama kita pada hari ini yaitu membahas tentang visualisasi bangsa. Oke, sebelum kita lanjut lagi, mungkin kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Karena kan ada slogan tuh, yang mana tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan diri, nama saya Ahmad Raihan, bisa dipanggil Raihan, sebagai host dialog kita pada kali ini. Saya juga ditemani oleh teman host saya, yaitu Halo, saya Yonisa, biasa dipanggil Ayu. Nah, saat ini nih kita ditemani oleh 8 teman-teman ASN kita dari unit kerja yang berbeda dari Kementerian PKP. Halo semuanya. Halo Boleh Kak, deh, halo, halo Kak Halo. Neha. halo. Halo. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu nih, nama dan unit kerja mana nih, Mas dan Mbak sekalian. Boleh dari yang ujung dulu, ujung kiri terlebih dahulu. Oke, thank you Mas, Mbak. Perkenalkan, nama saya Andi Pardamian dari BP3KP Jawa 1. Halo semua, salam kenal Sobat ASN, Sobat PKP. Halo, Halo salam Mas kenal Andi. Mas. salam kenal Mas. Salam kenal. Eh, Halo Sobat ASN, saya Diatma Arif Nugraha, biasa dipanggil Adiatma. Kebetulan saya di Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salam kenal semuanya. Salam Salam kenal, kenal, Mas Salam Aditna. Adiatma. kenal. Salam kenal Mas. Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Rangga Rizkullah, saya dari BP3KP Sumatera 1 dari Aceh. Salam kenal semuanya. Salam kenal Halo Salam Kak. kenal, Mas, salam Mas. kenal. Salam kenal Mas. Ya, halo semua. Selamat selamat sore dan salam Sobat PKP dan Sobat ASN. Saya Fandi. Ini saya di Kupang di Balai BP3KP Nusa Tenggara 2. Salam kenal semua. Salam kenal, Mas. Ya, halo teman-teman semuanya, Sobat ASN, Sobat PKP. Saya Amri dari BP3KP Jawa 4 di Surabaya. Salam kenal semua. Salam kenal Salam Mas. kenal, Mas. Halo semuanya, Sobat PKP, Sobat ASN. Saya Alif dari Balai P3KP Sulawesi 2, Kota Palu. Terima kasih. Salam kenal Halo Mas Andi. Mas Kenal, Ali. Mas. Ya, Sobat ASN, Sobat PKP, perkenalkan saya Agung Prasetyo dari BP3KP Kalimantan 2 di Kota Samarinda. Halo Mas Agung. Salam kenal, Mas. Salam kenal Mas. Hanya perkenalkan saya Andi Pancetana, biasa dipanggil Maya dari BP3KP Maluku di Kota Ambon. Salam kenal, Mbak Maya. Halo. Nah, jadi Mas Raihan, kita ini kan bicara tentang visualisasi bangsa nih. Jadi gimana kita memvisualisasikan bangsa Indonesia kita bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan rasa. Jadi kampanye dengan tema bangga berbangsa dan bernegara. Jadi itu bukan hanya slogan ya, tapi juga ajakan untuk merasakan Indonesia dengan hati. Waduh, kayaknya saya juga udah merinding nih, Mbak. Jangan-jangan bahasannya bakal dalam banget kan. Gitu. Semoga kita merindingnya karena semangat kebangsaan ya. Iya, benar. Mungkin langsung aja ya kita mulai Kak. Untuk yang pertama nih, dari yang resiko-resiko nih. Ada dari Direktorat Sistem Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Ada Mas Andi nih. Kalau menurut Halo Mas Mas Andi, Rehan, Mbak Ayu. iya, kalau menurut Mas Andi nih, visualisasi bangsanya yang bagaimana ya Mas, yang Mas bayangkan gitu. Nah, saya sedikit untuk memberi statement ya soal tentang bayangan Indonesia ya, yang terjadi sekarang. Saya merenung tentang Indonesia ini tidak melihat dari sekedar peta ya atau tumpukan data statistik. Saya membayangkan Indonesia itu adalah sebuah rumah, rumah kita. Rumah yang sangat besar yang dibangun oleh
keberagaman yang di dalamnya ada jutaan cerita, mimpi-mimpi yang sedang tumbuh, ada kebahagiaan dan ada juga tantangan. Kalau bicara tentang rumah, kekuatan utamanya tentu kalian tahu kan dari mana? Ya, benar. Itu dari pondasinya. Dan bagi saya, pondasi rumah Indonesia itu adalah tata kelola pemerintahannya, di mana kita harus memupuk dan membuat pondasi negara ini agar lebih kuat supaya menjadi rumah yang kokoh buat kita. Pondasi yang kokoh tidak dibangun dari beton biasa. Ia dibangun dari integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Saat pondasi itu kuat, rumah kita, Indonesia, pun akan kokoh. Rakyat di dalamnya, kita semua akan merasa aman. Kita tidak takut kalau badai datang. Karena pada akhirnya, bangsa berbangsa dan bernegara. Itu bukan hanya slogan. Itu adalah perasaan nyata, perasaan nyaman saat kita pulang, perasaan bangga saat kita melihat rumah kita berdiri tegak, dan perasaan aman yang membuat kita yakin bahwa di sini, di rumah ini, kita bisa hidup dan terus bermimpi. Terima kasih. Wah, indah sekali ya, Mas. Jadi tugas ASN itu seperti tukang bangunannya rumah bangsa ya. Jadi rumah kita tuh di Benar, dalamnya ada mimpi, ada kebahagiaan, juga ada tantangan. benar. Kita sebagai ASN akan terus menjaga rumah tersebut supaya dapat ditinggali dengan layak dan nyaman oleh masyarakat Indonesia. Nah, terima kasih ya, Mas. Terus kita pun ada Sama-sama, Mas, Mbak Ayu. ya. Terus kita ada Mas Adiatma nih dari Inspektorat Jenderal. Menurut Mas Adiatma bagaimana visualisasinya? Baik, Mbak. Jadi kalau saya ya memvisualisasikannya seperti kain batik, Mbak. Jadi kain batik itu kan penuh dengan motif yang beragam. Nah, saya ibaratkan motif yang beragam itu tersusun dari benang-benang yang sangat bagus. Nah, kalau saya balikan lagi ke kita sebagai ASN di Kementerian PKP, bahwa benang-benang penyusun batik itu kan kita ibaratkan sebagai program-program kerja kita yang memang harus kita susun rapi menjadi suatu kesuksesan atau menjadi suatu kain batik yang bagus. Nah, jika kita gagal dalam menyusun salah satunya, tentu saja kan itu akan berdampak buruk bagi kita sendiri sebagai ASN, bagi kementerian juga. Nah, saya tekankan juga mungkin kita seperti yang Mas Andi bilang tadi bahwa integritas dan kejujuran adalah kunci, itu sangat betul sekali. Kita melaksanakan program itu harus dengan integritas dan kejujuran. Jangan sampai kita menjadi ASN yang tidak berintegritas, tidak mempunyai kejujuran, karena itulah yang akan menjuruskan kita ke jalan yang salah. Nah, mungkin dengan benang-benang yang kita susun rapi atau program-program yang kita laksanakan dengan baik, kedepannya akan bermanfaat bagi Indonesia. Sep- Seperti itu, Mbak Ayu. Oke, keren banget nih ya. Berarti kalau di Itjen nih integritas banget nih. Berarti motif batik itu tadi batiknya nggak boleh sampai robek gitu ya Mas ya. Benar sekali, Mas. Jadi jangan sampai robek atau jangan sampai rusak gitu. Oke, untuk yang selanjutnya nih, kita narasumber kita ada yang dari Sumatera. Mas Nanda udah hadir ya Mas ya. Ya, Oke, bagaimana nih Mas Nanda untuk visualisasinya Mas? terima kasih Mas Ahmad dan Mbak Ayu. Nah, menurut kami, bangsa kita ini adalah seperti sungai yang besar, di mana semua anak sungai, baik sungai yang kecil maupun sungai yang besar, mengalir ke satu arah, lautan Indonesia. Kami di Sumatera ingin memastikan bahwa aliran itu lancar, tidak tersumbat oleh perbedaan. Tentunya sebagai ASN di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumpamaan ini menjadi pengingat ya, bahwa tugas kita sebagai ASN bukan hanya menyediakan hunian yang layak, yang adil, yang merata bagi seluruh rakyat, tapi juga menjadi penjaga agar rumah-rumah yang dibangun tersebut menjadi ruang persaudaraan yang mengalirkan semangat persatuan dengan memberikan pelayanan publik yang netral, yang transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. ASN berperan sebagai perekat bangsa, memastikan agar setiap warga tanpa terkecuali memiliki tempat tinggal yang aman dan bermartabat. Nah, dengan demikianlah maka fungsi
kita sebagai ASN bukan hanya sekadar administratif belaka, melainkan juga strategis dalam memperkuat persatuan Indonesia serta mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira begitu, Mas dan Mbak. Wah, keren ya, Mas Nanda. Jadi visualisasinya ini seperti sungai ya, walaupun bercabang-cabang, tapi ujungnya tetap satu, yaitu persatuannya. Ya, benar Mbak. Karena kami di Sumatera ini banyak sungai ini. Jadi inspirasinya dari situ, kira-kira. Ya, benar, Mas. Terus kita ada teman dari Nusa Tenggara nih, Mas Ivandi. Halo, Mas. Menurut Mas bagaimana nih visualisasinya? Iya nih, Mbak Ayu, Mas Ahmad. Jadi kalau di saya sendiri, Indonesia itu kan gugusan pulaunya banyak ya dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku dan Papua, dan dipisahkan oleh laut. Jadi jangan dihubung, jadi laut itu jangan jadikan hanya pemisah, bukan kita tidak menganggap sebagai pemisah, tapi sebagai jembatan, sebagai penghubung. Dan itulah core value sebagai ASN di dalam wawasan sebagai bangsa Indonesia ini, kita sebagai ASN itu harus jadi penghubung buat masyarakat. Kita harus jadi orang terdepan buat masyarakat sebagai pelayan mereka, sebagai pelayan publik. Seperti itu, Mbak Ayu. Wah, berarti sebagai penghubung, sebagai ini ya, laut ini benar-benar dalam sekali ya artinya. Wah, ya, Tete seperti itu makanya. Oke, yang selanjutnya kita ke Sulawesi nih, ada Mas Alif. Udah hadir Mas Alif. Siap. Oke, kalau dari Mas Alif bagaimana nih Mas visualisasinya? Nah, menurut saya bangsa ini seperti jembatan. Setiap tiang dan kabelnya itu merupakan rakyat. Nah, kalau ada satu tiang yang rapuh, jembatan bisa goyah. Nah, maka dari itu kita harus saling menopang. Nah, Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman ini merupakan wujud nyata dari semangat kebangsaan yang dibangun melalui rumah, lingkungan, dan pelayanan publik. Hunian yang layak bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga simbol keadilan, persatuan, dan pengabdian kepada Indonesia. Gitu sih Mas menurut saya. Wah, jadi visualisasinya seperti jembatan yang kokoh ya, Mas, di mana rakyat ini menjadi tiangnya. Jangan sampai lepas dan goyah. Ya. Iya, betul sekali Mbak. Oke, untuk selanjutnya dari Jawa ya, ada Mas Amri. Udah hadir ya Mas Amri. Ya, Mas. Iya, Ya, bagaimana nih menarik Mas? ya. Pandangannya Mas ya, bagaimana nih? Ya, terima kasih buat dari teman-teman semua menarik ya. Kalau dari saya sendiri, saya menggambarkan bangsa Indonesia ini sebagai kain tenun. Kenapa kain tenun ya? Karena memang kain tenun ini menjadi simbol filosofis ya, memiliki nilai filosofis dan kemudian menjadi bentuk kekayaan bangsa. Kita tahu ada songket, ulos dan lain sebagainya menjadi satu yang bernilai di mana setiap benang ini yang dirajut ini, yang ditenun ini mempunyai cerita di mana ketika benang ini dirajut, dianyam dengan rapi, maka terciptalah karya yang kuat dan indah, di mana ini menggambarkan sebuah bentuk kebersamaan dan kekuatan kolektif bangsa. Dengan kekuatan dan semangat kebangsaan ini tentu akan menjadi fondasi kita sebagai insan PKP untuk bagaimana kita bekerja melayani masyarakat dengan baik, kemudian menyediakan rumah untuk rakyat, dan juga mensukseskan program kerja strategis demi untuk mencapai kesejahteraan untuk seluruh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Saya kira seperti itu, Pak Mas dan teman-teman semuanya. Nah, jadi Mas Amri ini memvisualisasikannya seperti kain tenun ya, di mana kain tenun itu juga menggambarkan kekayaan daerah, juga terdapat nilai filosofi di dalamnya ya, Mas. Terus Betul kita sekali, punya, Mbak. ya makasih Mas. Terus kita ada Mas Agung nih dari Kalimantan. Halo Mas. Halo, Menurut Kak Ayu. menurut Mas Agung bagaimana nih visualisasi bangsa? Baik, menurut saya sebagai yang tinggal di Kalimantan, saya melihat bangsa ini seperti hutan tropis, Kak. Kaya, lebat, penuh kehidupan, tapi kalau tidak dijaga, bisa gundul. Kita bisa lihat akibatnya, hutan yang ditebang sembarangan
bisa menimbulkan banjir, longsor, maupun bekas tambang yang dibiarkan menganga hanya menyisakan luka dan juga penderitaan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, bela negara hari ini bukan hanya soal mengangkat senjata, tapi juga bagaimana kita membangun dengan bijak agar tanah air yang kita tinggali tetap layak huni. Salah satu contohnya Kak ada di Ibu Kota Nusantara, tempat kita Kementerian PKP membangun rumah rusun ASN. Rusun ASN ini bukan hanya sekedar tempat tinggal bagi pegawai negara, tapi simbol bagaimana ASN menjadi garda depan dalam membela negara. Gimana caranya? Yaitu dengan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara ramah lingkungan, memiliki ruang hijau, pengelolaan air yang baik, dan juga pemanfaatan energi yang efisien. Kalau pembangunan ini hanya mengejar fisik tanpa peduli lingkungan, itu hanya akan mengulang kesalahan yang sama, yakni penebangan hutan maupun pertambangan yang merusak demi pemanfaatan sesaat. Tapi jika di rusun ASN dibangun dengan prinsip kelanjutan, maka itu adalah wujud nyata bagi kita membela negara, menjaga alam, mendukung keberlanjutan, dan juga teladan bagi masyarakat. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang membela negara, bukan hanya lewat keberanian, tetapi juga kesadaran dalam menjaga lingkungannya. Seperti itu, Kak. Wah, banyak sekali ya yang bisa diambil dari yang udah disampaikan dengan Mas Agung terkait dengan visualisasinya. Oke, untuk yang selanjutnya nih dari Maluku nih, Mbak Mayang. Kalau menurut Mbak Mayang, bagaimana nih Mbak gambaran yang muncul di benak Mbak? Jadi di Maluku tuh harmoni sangat terasa nyata. Ambon juga dikenal sebagai City of Music, tempat di mana musik menjadi bagian hidup masyarakat. Dan melihat bangsa ini seperti paduan suara. Ada sopran, alto, tenor, bass. Kalau semua menyanyi sesuai bagiannya, jadilah harmoni yang indah. Tapi kalau ada yang false, seluruh lagu bisa kacau. Sebagai ASN, kita seperti dirijen yang menjaga tempo, memastikan pembangunan berjalan merata, pelayanan publik adil, dan suara rakyat tetap terdengar. Wah, keren nih. Jadi jangan sampai false ya, Mbak. Ayo, ini harus jaga nada-nada persatuannya nih. Oke, luar biasa ya teman-teman. Mungkin kita beri aplaus dulu ya teman-teman untuk ininya yang sudah diberikan terkait visualisasinya. Mungkin kalau kita bicarakan terkait visualisasi bangsa, kita bisa melihat Indonesia ini dari banyak kacamata, rumah, batik, sungai, laut, jembatan, taman, hutan, paduan suara, bahkan sampai matahari terbit. Ya, benar nih Mas Raihan. Dan semua itu harus menyatu menjadi satu gambaran indah, yaitu Indonesia yang kita cintai. Bener banget. Jadi ASN ini bukan hanya menulis laporan atau duduk di kantor, tapi juga seniman bangsa yang ikut melukis keindahan negeri ini kan. Setuju nggak teman-teman? Setuju dong. Juga Setuju. Ya, terima kasih ya untuk semua narasumber yang dapat hadir hari ini. Mari kita teruskan kampanye kita, bangga berbangsa, bangga bernegara, dan bangga menjadi Indonesia. Sampai jumpa di Suara ASN berikutnya.